Itu dia nih. Nah, kalau orang mau keraskan tuh punya alat namanya ini enggak, aku bawa satu kotak gitu. Nah, ini aku nggak tahu cara maininnya. Kamu tahu nggak caranya? Terus dia buka, ternyata bukan selongkat melainkan suatu surat. Wih, So sweet. wow, manis sekali ya, peminatnya manis banget. Suratnya tertulis, maukah kamu berlayar bersamaku sekali lagi? Siapa yang gak kelompok-kelompok, Pak? Iya, walaupun udah tahu ombaknya akan besar kan kan tadi kan. Iya, wah. Ya, terus langsung dia bilang iya, untung aja diterima. Oh, jadi Tidak ada orang yang akan menolak Anda. Jadi begini, Langsung suaranya meneduhkan sekali. siang semua, udah pada makan? Habis ini. Oh di sini, maaf nanyanya ke bagian. Jadi aku sebenarnya dikirimin sama Regas, dikirimin DM di Instagram. Aku kan nggak kenal pada saat itu siapa itu Regas ya. Jadi dan sampai hari ini juga jarang sekali ngecek DM. Tapi juga cewek ya biasa dibilang sama laki-laki. Jadi pas udah gitu pas aku lihat tuh panjang banget gitu, udah aku cuekin. Sorry ya. Gak apa-apa, sudah expect. Dan itu setelah itu kayak seminggu setelah itu tiba-tiba aku tuh dihubungi sama beberapa temen. Ada Regas itu yang kontak kamu gitu. Ya, masa sih siapa gitu, pasti diceritain dia tuh siapa. Dan akhirnya aku baca DM-nya dia. Dan ternyata dia ngajak, ya kamu ngajakin ketemu ya? Iya, mau presentasi dulu. Mau presentasi. Pitching. Iya. Nah sebelumnya itu aku cari tahu dia dengan berkat Mas Google, dilihatlah siapa itu Regas, dan aku lihat bahwa kamu tuh pernah terlibat di Cannes Film Ya, film Cannes. Ya, jadi langsung sumringah gitu loh. Maksudnya di kontak sama seseorang yang ya ternyata memang legit gitu loh. Tapi kan bisa aja gitu, maksudnya gue nggak tahu. Iya. Terus akhirnya kita bertemu, waktu itu ada berapa orang sih? 6 orang ya? Iya, presentasinya tuh pakai bahasa Perancis. Jadi yang lainnya bengong gitu, yang lainnya nggak ngerti. Terus akhirnya setelah itu kita ketemu, aku mulai nonton film-filmnya dia, nonton Fotokopi Penyalin Cahaya, Budi Pekerti, dan setiap kali tuh aku ngerasa ini beda banget. Maksudnya ada sesuatu yang dia tuh berada di dunia art house, tapi pokoknya ada sesuatu yang selalu menyayat hati. Aku tuh setiap kali nonton filmnya Regas butuh waktu untuk bisa mengerjakan sesuatu dengan normal buat aku ya. Kayaknya harus dicerna dulu. Aku harus ya ampun, pokoknya ada sesuatu yang membuat akunya tuh nggak bisa, ya pokoknya butuh waktu. Dan ini aku suka. Ada kan kadang kita, apalagi aku bukan nggak datang dalam dunia perfilman, melihat satu film yang dan beberapa film yang meninggalkan bekas sebesar itu dan ada maknanya. Ini membuat aku tuh langsung tergugah jadinya. Setelah berbulan-bulan akhirnya ya wes iyain aja, karena gini loh, pertama kali main film apalagi di Indonesia, aku nggak mau, aku kepengennya tuh dapet jodoh yang apa sih namanya, kesannya itu kan perkawinan ya. Iya, yang proper, yang legit beneran. Jadi ya itu tadi, akhirnya seneng banget, mungkin kita jodoh ya. Akhirnya. Dan berterima kasih banget dengan kesempatan ini. Dan akhirnya gimana, boleh ceritakan keseruan selama prosesnya? Karena sedikit aja kesannya gimana, karena tadi Angga selalu bilang kalau mau Regas pasti pengennya di atas atap lagi tuh challenge-nya, nggak bisa dilihat. Nah aku kan nggak ada historinya dulu. Kan? Jadi aku nggak tahu. Yang aku senangnya adalah kita latihan banyak, kita readingnya tuh jadi setiap kali kalau aku datang ke Indonesia, aku datang ke Jakarta pasti langsung latihan. Gitu. Terus begitu
Iya, syuting. Dipadukan sama online juga di Paris ya? Iya benar, kadang Oke. kita online ya. Pokoknya memakan waktu karena di film ini kita kan punya aksen ya, punya dialek. Kita berbicara dengan aksen yang nggak jelas ya, yang fiktif. Jadi otomatis cara aku berbicara juga ya, maksudnya dalam hari-hari dengan anakku. Aku kan ngomong sama anakku pakai bahasa Indonesia. Tiba-tiba dia suka ngeliat, mama kok ngomongnya aneh sih? Kayak gitu. Jadi memang Terbawa. iya dibawa. Dan akhirnya kita syuting. Pas syutingnya itu baru pertama kali ya, gue ngerasa tuh kayaknya kru film, para pemain film tuh sabarnya tuh sesabar level dewa. Nungguin ya? Nunggunya tuh lama banget. Kalau jadi penyanyi kayaknya kita tuh enak ya, pekerjaannya tuh gampang sekali. Nah ini ya beda lah, jadi Selamat datang di industri film Indonesia. Kalau di Paris beda. Tapi beda lagi, oke ditebelin di. Ya. Ya jadi pokoknya ini pengalaman yang sangat buat aku sih. Ya aku nggak main di film ini. Mungkin walaupun kita udah lama ya syuting, udah berapa tahun? 1,5 tahun. Iya. 1,5 tahun. Tapi kalau setiap kali kita ketemu kita senang banget gitu. Yes. Karena kita tuh udah share banyak momen yang buat aku tuh sangat amat dan sangat berharga. Dan by the way, waktu pertama kali nonton filmnya, karena waktu itu kan masih 70%-an selesai ya. Ditunjukin di TV di hotel. Iya, ditunjukin di hotel gitu. Selesai film itu aku langsung nangis loh. Wah. Pokoknya itu benar-benar beneran. Beneran. Jadi aku tuh nggak sabar kalian lihat film ini. Yes, itu Kayaknya dia. beneran, kayaknya akan pangling dengan kita semua. Iya, iya. Pangling dengan Maudi. Nanti kita ngomong di belakang. Berarti Bangun gak salah milih jodoh. Enggak. Yes, itu dia. Tepuk tangan untuk Bangun. Terima kasih. Mas Regas. Ya, awalnya memang pakai bahasa Prancis itu Iya. supaya menarik hati kan. Jadi kayak je vais introduire moi-même, ça c'est mon troisième long métrage. Dengan harapan sebetulnya kan waktu itu Mbak Anggun ada suaminya. Semoga suaminya pun juga terambil hatinya. Jadi mengizinkan ya suaminya itu. Ternyata suaminya Mbak Anggun orang Jerman. Jadi apa gunanya saya tahu gitu. Oke. Tapi yang menariknya karena itu kita eksplorasi mantra dan karena Mbak Anggun sudah terbiasa konser di panggung sehingga dia sangat tahu angle kamera, sangat tahu kapan dia harus menggerakkan tubuhnya. Jadi aku ya senang banget ya dengan respon-respon gestur yang dia berikan. Dan thank you untuk membuat 20 mantra buat film ini. Wow. Terima kasih Mas Regas Bangun. Kita ke Maudi Ayunda. Sekali di present tadi yang kita baru lihat tipis-tipis saja baru dikasih udah sangat luar biasa kagum ya. Nah, kamu gimana? Maudi yang dikenal dengan bintang film drama sebelumnya, kali ini di luar zona nyaman kamu. Apa yang buat kamu oke, aku ikut, dan gimana pada saat berproses bersama dengan Mas Regas? Silakan Maudi. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman media. Siang. Mulai dari mana ya? ya mungkin pertama-tama sebagai sebagai seseorang yang berseni peran, tentunya kalau mendapatkan karakter yang di luar zona nyaman, yang tidak biasanya saya pernah lakukan, itu ada dua perasaan. Satu, takut dan deg-degan luar biasa. Tapi yang kedua juga senang sebenarnya karena mendapatkan mungkin tantangan atau ruang baru untuk belajar dan tumbuh lebih lagi. Nah mungkin kalau ditanya kenapa akhirnya mengiyakan gitu ya. Sejujurnya biasanya saya kalau ditawarin film saya baca skenario-nya dulu gitu, atau saya pokoknya go deep gitu ya, mau ceritanya tentang apa. Tapi kali ini sebenarnya mungkin Regas bisa cerita juga, tapi itu semua dari sebuah pertemuan sama Mas Regas, di mana Regas cerita sendiri tentang apa yang ingin dia sampaikan dari filmnya. Pakai PowerPoint kayak. Pakai PowerPoint kayak tadi, bayangin ya teman-teman ya. Terus saya melihat kayak ada kesamaan gitu, kayak maksudnya Regas itu sangat passionate, sangat dalam
kecintaannya terhadap bercerita, terhadap karya, terhadap proses kreatif, dan di situ saya terkesima gitu. Dan saya merasa oke, saya kayaknya ingin deh menerima tantangan ini dari seseorang yang seperti Regas gitu. Jadi itu background satunya. Lalu tentunya juga saya kebetulan udah menonton filmnya, Penyalin Cahaya, Budi Pekerti dan sebagainya. Jadi saya juga melihat sama seperti Mbak Anggun gitu, storytelling yang berbeda dan selalu mengesankan. Teman-teman di sini mungkin tahu kan kalau nonton film terus pulangnya tuh kayak agak bengong dulu gitu loh. Tahu kan? Jadi kayak bengong dalam arti kita harus mencerna tadi dan mungkin kita dibuat berpikir lebih gitu. Kenapa ya sisaan perasaannya itu seperti ini? Jadi karena karya-karya sebelumnya, karena saya melihat ini juga sebuah tantangan yang menyeramkan tapi menarik juga gitu. Jadi saya memberanikan diri untuk menerima dan juga tentunya obrolan kita hari itu kita kayaknya Di Korean barbecue, gitu. ya ada chemistry. Ada chemistry gitu. Ya, maksudnya berarti tiap cast PDKT-nya beda-beda ya? Lamarannya beda-beda. Beda-beda. Kali ini di suatu restoran barbecue. Iya. Terus ngobrol, presentasi pakai PowerPoint, sambil sebenarnya mengetes ini orang nyambung nggak ya ngobrolnya. Oke. Gimana seorang princess ini nanti harus ganti gitu deh, gimana caranya? Nah terus kemudian setelah ngobrol pokoknya dia punya waktu bersedia. Nah ini lamarannya bukan kotak, bukan bahasa Inggris, tapi di handphone tuh aku udah bikin kayak doodle coretan gitu. Mau ini loh foto orang kerasukan tuh kayak gini. Padahal di sini ya, maukah kau menjadi Laksmi? Gitu. Jadi sebuah lamaran yang sangat romantis. Romantis ya. Wah, luar biasa, kita akan lihat gimana eksplorasi seorang Maudy Ayunda terhadap karakter Laksmi di sini dan banyak mempelajari tarian 10 roh binatang. 10 roh binatang. Iya, Wow, iya. itu gimana, Mod? Boleh ceritain dikit, Mod? Boleh. Ya. Jadi sama tadi kayak Angga, aku berlatih dengan Mas Siko Setianto, dan iya kita mempelajari beberapa gerakan roh binatang. Tapi yang membuat challenging di sini adalah walaupun ada koreografi, tapi sebenarnya ada juga ruang untuk spontanitas dan ruang untuk eksplorasi sendiri. Karena Mas Siko bilang nanti ini musik akan berjalan, gerakannya kira-kira akan seperti ini, tapi tidak akan ada koreografi fix kayak gerakan dari titik ini ke titik ini gitu. Jadi mungkin itu yang lumayan sulit ya, karena tetap ada hafalan-hafalan, tapi juga aku memang harus menyelami roh hewan tersebut. Jadi kebayangin sendiri kira-kira kalau kupu-kupu selain gerakan yang sudah diberikan dari Mas Siko gitu ya, kira-kira bentuk atau ekspresi lainnya tuh seperti apa gitu. Dan itu yang juga dilakukan penari-penari lain. Tapi itu yang aku rasa lumayan menantang karena nanti begitu udah di medan syuting dengan koreografi seperti ini, dan itu kan kita kalau menari juga biasanya ada yang rame-rame juga dengan penari-penari lain. Kita harus sadar betul nggak boleh tabrakan sama penari di sebelah gitu. Tapi sebenarnya kita juga harus bisa memperlihatkan kehilangan kesadaran dan jadi nggak bisa tiba-tiba kayak matanya sadar diri juga gitu. Tapi kita harus selalu menyeimbangi itu semua gitu. Itu yang seru. Untung nggak kebablasan ya. Masuk beneran nanti. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Maudy Ayunda. Terima kasih Maudy. Dan fun fact-nya karena ada 10 roh binatang kerbau lintah, Maudy ini sepanjang film syaratnya harus nyeker. Wow. Padahal medannya batu, kadang ketusuk rumput Tanah gitu langsung ya. Wah, luar biasa totalitas dari para pemain. Terima kasih Maudy sudah bercerita. Kita ke Chico Kurniawan. Dan Chico Kurniawan yang memenangkan Piala Citra untuk pemeran utama film terbaik FFV melalui penampilan luar biasa di Penyalin Cahaya bersama dengan Regas Yoga. Dan kali ini challenge apa yang diberikan ke Chico dari Mas Regas?
Gimana peminatnya dari Ciko, gimana Ciko boleh? Dan kali ini lo gimana mengeksplorasinya untuk karakternya? Silakan Ciko. Sebenarnya biasa, Mas Aga tuh halo teman-teman, selamat siang. Teman-teman media, makasih banyak waktunya. Udah mau datang ke sini. Kayak biasa, Mas Aga tuh selalu datang dengan dunia yang udah jadi, yang tahu detailnya apa, udah tahu mau bikin apa. Jadi sebenarnya sulit atau enggak? Sulitnya tuh membayangkan apa yang dia bayangkan. Susah banget, nggak ngerti. Nggak, maksudnya nggak ngerti tuh bukan yang pada saat sekali baca tuh udah langsung oh ini. Soalnya rasanya tuh film yang dibikin sama Regas tuh selalu larger than life gitu. Yes. Bukannya malah slice of life gitu. Jadi menariknya adalah Padahal kamu jagonya slice of life. Tantangan. kita jadi berantem boleh gak sih? Silakan. Nah, tantangannya jadinya benar-benar bawain yang besar itu jadi beneran pawitnya, beneran ada perasaannya, tapi manusia yang asli ada di dunia yang asli. Soalnya semuanya serba fiktif kan. Ya. Gimana nyari itu? Nah, aku jadinya malahan banyak berterima kasih terhadap teman-teman mainku semuanya. Kenapa? Soalnya aku mungkin tipe aktor yang terkait sama hubungan banget gitu, maksudnya sama Maudi, sama Brian, sama Bangun, sama Angga, semuanya tuh bener-bener mau ngebuka diri. Ya. Buat aku aja ngobrol, buat aku bawelin, buat aku tanya-tanya. Plus Regas yang selalu gangguin aku pada saat aku lagi nervous malah dikasih mic. Contohnya? Nggak, maksudnya lagi syuting nih. Ya. Kita jadi syutingnya tuh pakai ini, pakai apa? Pakai speaker gitu. Ya. Jadi dia kalau karena gede setnya, jadinya tuh kalau mau nge-brief dia pakai speaker, pakai mikrofon. Ya. Aku lagi ngomong bercanda-bercanda, lalu dikasih begini nih. Suaraku muncul gitu maksudnya. Oke. Itu biar kamu nggak bercanda. Betul. Nggak, tapi selalu menyenangkan maksudnya. Betul. Dan yang kita tahu kan setiap film Mas Regas selalu dengan ensemble yang luar biasa. Ya kata, Ciko gimana kali ini berproses dengan ensemble yang luar biasa ada di sini, Cik? Seneng. Ya. Seneng banget maksudnya jadinya. Rasanya tuh hangat banget. Hangat banget kenapa? Soalnya ngelewatinnya tuh rasanya jadinya nggak sendirian. Oh. Beneran. Soalnya despite dari aku tuh ngerasa mereka tuh kan capek banget ya. Ya. Beneran capek banget kalau ngeliat mereka tuh rata-rata bibirnya abu-abu teman-teman. Oksigen semua. Pucat kan pucat. Parah. Siap-siap udah pada pucat ya. Iya, nah, tapi mereka tuh masih mau apa ya? Ya istilahnya mungkin bonding tapi bukan bonding juga, tapi masih mau ngobrol, masih mau berkeluh kesah gitu, masih mau terbuka, masih banyak yang mau cerita gitu. Jadinya benar-benar nggak ngerasa sendirian ngelewatin ini gitu. Wow, tepuk tangan dong buat Ciko Kurniawan. Mas Regas ada PDKT khusus ya kali ini? Dulu dia ini PDKT lamarannya gini ya. Ya. Mas, kamu project baru ada apa sih? Aku mau loh nemenin kamu reading, meskipun nanti aku nggak diajak main nggak apa-apa. Ya udah, ayo cek reading di kantor. Oke. Jadi aku cerita ini reading sama dia tanpa dia tahu bakal mau diajak. Jadi dia cuma mau membantu sebagai teman. Ya. Terus cik, ini kira-kira karakter pawitnya siapa yang meranin ya? Oh, aku ini mas, terus dia ngerekomen. Tapi aku udah ketemu cik pemerannya siapa. Terus aku buka TV, mukanya dia sendiri. Gue merinding loh dengan kayak iya ya. Satu lagi kenapa aku mau gabung di project ini, rasanya ini proses meditatifnya Regas buat menemukan diri dia sendiri, bahkan lebih jauh lagi, makanya aku mau bergabung. Wow, dan foto lo di TV udah 3 hari tuh Cik. Kapan dia datang ke sini? Fotonya udah 3 hari. Jadi itu yang Dia itu nggak kan. diajak makan juga ya. Dia Gue nggak diajak makan ya. Gimana tuh Mas Regas? Aku punya jawaban. Coba. Karena Bangun yang milih tempatnya. Iya. ada jajan pasta. Besokannya harus pulang. Oh iya. Oh. Itu sebabnya kalau kita milih tempatnya kita ajak makan. Bang. Oke, masih ditunggu. Masih gitu. Sudah. Jadi mati. Ya jangan gini. Makanya Mas Regas karena bangun Iya. masih ditunggu ajakan dinernya berarti. Nanti aku traktir di Sundance. Sambil dingin-dingin ya. Sambil dingin. Ya, terima kasih Mas Regas. Ciko Kurniawan, terima kasih. Ciko, thank you Ciko. Jarinya kapalan karena latihan gitar setiap hari. Iya, Ciko. Itu gitar. Jarinya kapalan karena latihan gitar setiap hari. Gimana Cik, berapa lama proses main gitar? Gitar itu sebulan. Sebulan. Tapi aku mau buka-bukaan nggak apa ya? Buka aja. Pertama tuh latihannya tuh emang langsung melodi selama 1 bulan. Terus aku nggak pede banget, beneran nggak pede soalnya pawitnya aja belum ketemu, skill setnya juga belum ketemu. Akhirnya aku minta ke teman-teman dari produksi, possible gak ya kalau misalnya nggak harus semua, tapi aku minta tolong ada tambahan hand talent. Jadi nggak semuanya itu aku.
Ya. Ada namanya Mas Blay bantuin aku di sana. Karena skill udah tingkat dewa juga ya. Parah, susah banget. Ya, latihan 10 tahun. Itu kalau buat aku ngejar tuh kayaknya nggak possible kalau semuanya harus aku lakuin. Jadi benar-benar dibantu. Kalau misal buat skill set kayak gitu. Siap, terima kasih Ciko Kurniawan, thank you. Kita juga bersama dengan Brian Domani. Wow, Langsung cerah. Iya, faktanya kita pernah makan bareng sama Brian ya di kota lain. Brian cerita, ini salah satu proyek yang paling dia tunggu, paling excited untuk seorang Brian Domani selama sebagai aktor. Nah, ini boleh diceritakan Brian sekarang ke teman-teman media, sorry dibuka. Silakan, apa yang membuat lo sangat percaya dan juga excited banget dengan proyek ini? Silakan. Siap semuanya. Iya. Jujur aku udah lama banget ngerasa deg-degan untuk nge-present sebuah film atau karya, karena in a way it still feels like a dream. Karena aku nggak pernah ngebayangin bakal dapat project seperti ini. Pertama kali ketemu Mas Regas pas ini ya, enggak, pernah gue deketin. Iya. Tahu lah, semua aktor tahu lah Mas Regas siapa. Mau banget main di film Mas Regas, tapi kepikiran kayaknya enggak deh. Let me just try lah, jalanin terus. Tiba-tiba dapat WhatsApp ya dari Mas Regas ya? Iya kan? Aku diajakin makan sama aku. Ya. Makan juga. Makan. Oh iya, makan dengan laptop juga. Candlelight dinner. Ini romantis. Malam-malam betul gue ingat. Iya. Sama kayak Maudi sama Angga kasih PowerPoint. Oke. Yang dimana benar, biasanya baik kita minta skrip kalau bisa, atau biasanya kalau orang ngejelasin tuh kayak maaf ya, agak plain, sinopsis doang jelasin. Kalau ini dia tunjukin hanya gambar-gambar. Seperti yang kalian tadi lihat PowerPoint, dia menjelaskan dengan antusias, menjelaskan dengan passion yang sangat. Dan aku bener-bener selama itu gak liatin gambar, cuma liatin dia doang. Ini orang cinta banget sama karya dilakuin gitu ya. Dia ngobrol, jalan ngobrol, tiba-tiba diminta, ada tulisan kayak gak ya? Ngomong ya, ada tulisan ya? Aku lupa. Foto Oh, iya. mukamu. Jadi foto mukanya tapi disebelahin sama musisi Tam-Tam. Kalau kamu mau mainin ini di filmku mau nggak? Aku langsung kayak, ya mau lah mas, siapa yang nggak mau? Itu tengah-tengah banyak orang, ya mau lah mas, ada musiknya juga ya? Iya. Dan mulailah proses dari sana. Dan jujur, aku bilang iya aja dulu. Terus jadi gimana kayak nggak tahu gitu, iya aja dulu. Siapapun pemain di Indonesia kalau mas tahu Mas Regas, iya. Dan ternyata saat berproses seperti apa Brian bisa ceritakan? Prosesnya lumayan panjang, sekitar 2 bulanan ya. 2 bulan ya? Iya. Proses untuk membongkar karakter Brani dulu. Membongkar karakter-karakter yang aku pernah mainkan di film-film sebelumnya juga. Dan pas tahun kayak, oke, kita ubah looks kamu seperti ini. Oh boleh mas, boleh banget. Kita buat dialek seperti ini. Oh boleh banget mas. Jadi aku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Mas Regas dan Kata pastinya sudah percaya sama aku untuk membawa karakter Ananto. Karena jarang sekali ada yang percaya dan ingin menawarkan karakter seperti ini. Dan menurut aku kenapa aku se-excited itu, karena ini pertama kali aku dapat karakter seperti itu. Wow. And so fun. Betul kata si Ciko, yang buat indah tuh bukan hanya timnya tapi juga the cast. Kita jadi lebih hangat. Aku deg-degan ke lokasi, tapi syukur di lokasi itu ada satu mobil sama Ciko, words of affirmation-nya, insight dan lain-lain. Soalnya aku sempat mikir kayak something, I'm here, I'm literally in the set of Mas Regas gitu kan. Di tengah-tengah Jogja panas gini, I'm here, itu tamu-tamu aku di sini. Kayak wow, dan aku ingat banget pas rasa deg-degannya minta ampun, tapi gara-gara lihat mereka semua percaya juga sama aku jadi kayak udah, let's do it, it's a show gitu. Brian Domani. Mas Regas pasti kita Mas Regas. Kan Untuk Brian. yang tantangan paling besar kamu harus belajar metronom. Iya, bukan. Itu sampai bawa mimpi aku. Sampai ke bawah mimpi gimana? Soalnya, tam-tam itu kan, let's say gerakannya lumayan besar kelihatan kan. Ada 4 tam-tam depan sama 2 cymbals. Itu gerakan aku kelihatan banget. Jadi baru kayak tempo. Ini kita lagunya kan lumayan gimana ya, abstrak. Abstrak, tapi tam-tam itu tetap ada bass note-nya. Aku ingat banget dari 60 BPM, makin naik, sampai kadang-kadang aku ngobrol sama orang, aku gini.
Oh, udah mulai Bawa harus ya. harus dibiasain soalnya adegan-adeganku bukan juga main tam-tam doang tapi ada sambil bercerita, ada dramanya dan lain-lain. Ngomong panjang lebar sampai main tam-tam. Itu harus pasin timing ya, jangan tiba-tiba ngomong simbang kenceng suara nggak kedengeran gitu. Itu benar-benar harus luar kepala dan syukur banget ada Mas Baga yang sabar banget ngelatih aku. Ada momen dimana aku main tam-tam full, ada juga momen aku main cuma satu, yaitu ntar aja nonton di filmnya kenapa satu doang. Tapi makasih loh. Makasih. Semangat ya. Jadi dia pemain tam-tam asli nih. Itu dia lagi ngasih tempo. Iya. Ya tapi sangat kebantu sama latihannya, sama timnya, sama antara castnya itu ngebantu banget sih. Sama pasti juga sama kru juga. Siap. Satu katanya, penjaga. Nah, dia menjaga sahabatnya, menjaga orang-orang terdekatnya. Sama seperti Ciko Kurniawan ini kan orangnya sangat caretaker. Setuju. Apa itu berubah karakter ya? Brian Domani. Wah, aku jadi pikir dulu. Brian Domani, kekuatan. Karena itulah yang dia cari. Wah, kok ada soundtrack agak Ini jadi ribut. Guru Asri, pemimpin. Wah. Laksmi, penyembuhan. Yang terakhir, Bayu, berdamai. Soal Avatar ya tentu saya tidak terinspirasi atau apa dari James Cameron. Saya mengagumi James Cameron, tapi mungkin yang bisa ada intisari yang bisa diambil adalah menjelma gitu ya. Jadi kalau Avatar itu kan dia kemudian sosok manusia yang bisa masuk ke tubuh dari makhluk nafi tersebut ya. Nah kalau ini dia menjelma tapi masuk ke suatu alam sangkatan yang mana adalah alam pikiran gitu. Jadi mungkin secara internasional kultur di mana kita kehilangan kesadaran lalu masuk ke sesuatu yang lain itu mungkin memang sudah ada. Lalu yang kemudian sesungguhnya 20 roh binatang, tapi yang ditarikan mau di 10. Nah 20 roh binatang tadi ada belalang, emprit, terus lintah, terus kemudian kerbau. Semuanya adalah hewan masa kecil yang saya suka bermain sama adik saya. Jadi adik saya itu memang dia itu pada saat kecil dia tuh sering bisa melihat hal yang tidak bisa saya lihat gitu. Jadi Mas itu di atap rumah kok ada kucing gede banget gitu. Oh ini kucing gede banget gitu. Mas itu kelelawar besarnya suruh pergi dulu gitu kayak apa ini gitu kan. Nah terus kemudian adik saya itu cerita gitu binatang-binatang itu ke saya gitu kan. Nggak tahu itu apakah imajinasinya atau sesungguhnya ada beneran. Nah itu saya compile ada apa aja, ada kelelawar, ada belalang, ada kura-kura gitu ya. Nah, nostalgia ini membawa saya kembali ke relasi saya sama adik saya. Dan terlebih lagi sebenarnya binatang-binatang ini adalah representasi alam gitu. Alam tempat kita tinggal, alam yang harus kita jaga. Binatang ini memiliki kebijaksanaan yang kita mungkin jarang bisa ketahui.